Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak Bu Guru? Insya Allah sudah siap ya. Sudah disiapkan buku tematiknya? Sudah disiapkan pulpennya atau pensilnya? Sudah, yuk sama-sama disimak ya videonya. Nah, tolong dibuka bukunya halaman 174. Nah, kali ini Bu Guru ingin menghitung dengan cara yang berbeda. Bu Guru akan menunggu anak-anak Bu Guru semuanya buka halaman 174, tetapi dengan cara menyanyikan lagu. Biar tidak bosan ya. Kali ini Bu Guru akan menyanyikan lagu Balonku. Tetapi ketika sudah sampai pada kalimat door, anak-anak Bu Guru semuanya bukunya harus sudah terbuka ya. Oke? Yuk. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Door. Sudah? Oke, terima kasih anak-anak Bu Guru. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Yuk. Halaman rumah Ratna dilengkapi dengan banyak pepohonan dan beberapa bunga. Bunga yang ditanam adalah bunga mawar dan melati. Wah, Bu Guru jadi ingat lagu kebunku nih. Kira-kira ada yang mau nyanyi nggak ya bareng Bu Guru? Kita nyanyi lihat kebunku yuk. Mau? Mau dong ya. Yuk. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar, melati, semuanya indah. Yeay, sudah semangat? Sudah dong. Ya, yuk kita baca lagi ya. Berbagai tanaman tersebut menjadikan rumahnya sejuk dan nyaman. Ratna sangat rajin merawat dan menyiram tanamannya. Biar apa ya? Ada yang tahu kenapa Ratna menyiram tanamannya? Ya, pintar sekali agar tanamannya tidaklah layu dan tidak mati. Ia sangat suka dengan bunga mawar dan melati. Bunga merupakan tanaman yang banyak disukai oleh semua orang. Hal ini karena keindahannya dan menyegarkan lingkungan. Proses perkembangbiakan bunga juga dapat kamu perhatikan. Nah, sekarang kita lihat di sebelahnya. Sudah, yuk. Bunga nasional Indonesia. Bunga nasional dimiliki oleh beberapa negara. Bunga inilah yang mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, negara Belanda yang terkenal dengan bunga tulip. Negara Inggris juga memiliki bunga nasional. Bunga mawar adalah bunga nasional negara milik Inggris. Berbeda dengan Belanda dan Inggris, Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Wah, luar biasa sekali ya Indonesia kita. Yang mana bunga nasional ini dikenal dengan sebutannya adalah istilahnya puspa. Puspa bangsa adalah bunga melati. Kemudian yang disebut puspa pesona adalah bunga anggrek bulan. Dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan bunga puspa langka. Nah, jadi bunga puspa pesona itu adalah bunga anggrek bulan yang di tengah-tengah ya. Nah, puspa bangsa
bunga mawar, bunga melati. Dan bunga langka atau puspa langka adalah bunga Rafflesia arnoldii. Amatilah gambar-gambar bunga di atas. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Kira-kira anak Bu Guru mau pilih bunga yang mana ya? Kira-kira kita mau pilih bunga yang mana nih? Kita bahas satu-satu aja ya. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan ciri-cirinya satu persatu. Yang pertama adalah puspa bangsa atau bunga melati. Nah, bunga puspa bangsa, ciri-cirinya adalah yang putih-putih ini bernama mahkota ya anak-anak, mahkota bunga. Ya, jadi bunga melati ini memiliki mahkotanya sebanyak 5 buah. Bunga melati ini juga memiliki harum yang lembut ya. Jadi harumnya itu tidak terlalu menyengat. Harum. Kemudian bunga melati ini dapat tumbuh selama 1 tahun lebih. Lama ya tumbuhnya. Nah, kemudian adalah bunga anggrek atau puspa pesona. Ciri-cirinya adalah di sini mahkota bunganya berbentuk bulat melebar, jadi bulat tetapi melebar ya. Nah, bunga anggrek bulan ini memiliki warna yang bermacam-macam anak Bu Guru. Ada juga yang berwarna putih, ada juga berwarna pink, kuning. Nah, di sini kebetulan warnanya adalah ungu. Kemudian daunnya itu berwarna hijau memanjang. Berbeda dengan daun bunga melati ya. Bunga anggrek bulan daunnya itu lebih memanjang. Nah, kemudian ciri-ciri dari bunga Rafflesia arnoldii. Bunga Rafflesia arnoldii ini tidak memiliki batang dan tidak memiliki daun. Nah, mahkota bunganya berwarna merah serta ada bintik-bintik putih. Kemudian, bunga Rafflesia arnoldii ini dikenal sebagai bunga parasit. Maksudnya bagaimana Bu Guru? Nah, parasit itu maksudnya karena bunga Rafflesia arnoldii ini tidak tumbuh pada akarnya sendiri, melainkan tumbuh pada akar tanaman lain. Ya. Dan bunga Rafflesia arnoldii ini baunya itu atau aromanya itu tidak wangi seperti bunga anggrek atau bunga melati, melainkan baunya itu adalah menyengat seperti bau busuk atau bau bangkai. Nah, itu tidak enak sekali tuh baunya, aromanya tidak enak, tidak seperti bunga-bunga pada lainnya. Nah, sampai sini paham ya anak Bu Guru? Sekarang coba tolong dibuka bukunya halaman 180. Ayo, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dar. Sudah? Ada yang protes Bu Guru nyanyinya terlalu cepat? Gak apa-apa, Bu Guru sengaja agar anak-anak Bu Guru cepat buka bukunya. Ya, tolong dimaafin ya. Yuk kita baca lagi yuk. Rumah Fatimah sangat asri karena banyak ditanami tumbuh-tumbuhan. Hal ini karena Fatimah dan kakaknya sangat menyukai tumbuhan. Beberapa di antara tumbuhan tersebut adalah tanaman bawang merah dan wortel. Wah, berarti Fatimah tidak perlu beli bawang merah lagi ya ke pasar karena sudah punya sendiri. Enak ya. Nah, kemudian tahukah kamu bawang merah dan wortel berkembang biak dengan apa? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Atau masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ingat dong ya. Nah, wortel ini berkembang biak dengan umbi batang.
Maksudnya, batangnya itu yang dimanfaatkan untuk ditanam, kemudian nanti akan tumbuh tumbuhan baru atau tunas baru dari batangnya ini. Sedangkan bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis, sama juga dari umbi lapisnya itulah ditanam, kemudian akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, tolong dilihat di sebelahnya ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan telah kamu ketahui dan kamu pelajari. Salah satu jenis perkembangbiakan yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini adalah perkembangbiakan dengan umbi. Perkembangbiakan dengan umbi terdiri dari umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain adalah kentang dan ketela rambat atau ubi jalar. Sedangkan tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung serta bunga tulip. Nah, ingat, adakah yang masih ingat bunga tulip itu merupakan bunga nasional dari negara apa? Pintar sekali, bunga tulip itu merupakan bunga nasional dari negara Belanda. Kemudian, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Nah, sekarang coba kita beri checklist ya. Kita beri tanda checklist pada tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis. Apa saja kira-kira? Yap, ada bawang bombay. Kemudian apa lagi? Bawang putih. Pintar, apa lagi? Bawang merah. Nah, ini ubi jalar, kentang, dan wortel merupakan umbi-umbian yang berkembang biak dengan menggunakan apa? Umbi batang. Maksudnya batangnya ini yang ditanam kembali, dikubur dalam tanah, kemudian akan tumbuh tunas baru melalui dari batangnya ini. Paham ya anak-anak Bu Guru ya? Insya Allah paham. Nah, sekarang tolong kerjakan latihan harian halaman 178 dan tolong untuk mengirimkan foto membuat makanan berbahan umbi-umbian. Misalnya kebetulan lagi ada kentang, ayo ajak mamanya, yuk mah kita bikin donat kentang yuk. Kalau kita tidak tahu caranya, kita coba belajar di YouTube yuk mah, gimana caranya. Atau ada singkong, ada ubi, kira-kira kita bikin misalnya cendol biji salak ya, atau misalnya kita bikin kerupuk singkong ya kan. Atau jika tidak ada bahan-bahannya, kita boleh, anak-anak Bu Guru boleh untuk mengirimkan foto membeli makanan yang berbahan umbi-umbian. Tapi harus ingat, tidak hanya sekedar mengirim foto makanannya saja, tapi di dalam foto tersebut anak Bu Guru juga harus menceritakan proses perkembangbiakannya, misalnya berkembang biak dengan cara apa gitu ya. Paham tugasnya hari ini? Insya Allah paham ya. Nah, sekian materi kita hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.